Rumitnya pencapresan di PDIP, berujung sanksi atau pilih patuhi Megawati. Dikutip dari Kompas.com, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, mentargetkan hat-trick atau 3 kali berturut-turut menang pemilihan umum, pemilu. Diketahui, PDIP sudah 2 kali keluar sebagai partai pemenang pemilu, yakni tahun 2014 dan 2019. Namun, partai berlambang banteng moncong putih ini belum bicara soal koalisi atau pencapresan. Hingga Desember tahun 2022, PDIP masih belum menentukan bakal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, yang akan diusung untuk kontestasi di 2024. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto berkali-kali mengatakan bahwa partainya punya mekanisme terkait pencapresan yang harus dihormati. Hasto menegaskan bahwa semua keputusan dan kapan mengumumkan tokoh capres maupun cawapres PDIP dipegang oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Masalah capres dan cawapres itu kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Anggota partai dilarang bicara tentang tokoh capres-cawapres, kata Hasto ditemui di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022. Hal ini yang menjadikan seluruh kader PDIP enggan bicara soal pencapresan. Larangan itu, rupanya tidak hanya ditujukan kepada kader bawah, bahkan petinggi dan senior PDIP. Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi. Saya, Pak Jarod, Pak Rudi Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut, kata Hasto di sekolah partai, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Namun, berdasarkan catatan Kompas.com, sudah ada beberapa kader PDIP yang terang-terangan menyampaikan dukungan kepada tokoh tertentu sebagai capres. Tokoh itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani. 2 kader PDIP ini memang setahun kebelakang kerap digadang bakal maju sebagai capres 2024. Hal ini menjadikan PDIP seolah memiliki basis dukungan yang berbeda, antara dukung Ganjar atau Puan. Dewan Kolonel dan Dewan Kopral soal dukung-mendukung, sejumlah kader PDIP sudah menyatakan terang-terangan mendukung Ganjar atau Puan. Dukungan itu salah satunya ditandai dengan kemunculan Dewan Kolonel. Dewan Kolonel adalah sebuah forum yang didirikan sejumlah anggota fraksi PDIP DPR. Adanya Dewan Kolonel pertama kali diketahui dari pernyataan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Trimedia Panjaitan. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan Maharani di seluruh daerah pemilihan, dapil, hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan. Kalau bahasanya Pacul, Bambang Wuryanto, kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing, kata anggota fraksi PDIP Trimedia Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Layaknya organisasi, Dewan Kolonel memiliki pencetus atau pengusulnya. Johan Budi, salah satu anggota fraksi PDIP DPR, terang-terangan mengakui bahwa ia yang mengusulkan dibentuknya Dewan Kolonel. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, itu membeberkan kronologi terbentuknya Dewan Kolonel hingga unsur-unsur jabatan di dalamnya. Jadi gini, di fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim, kata Johan Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Keberadaan Dewan Kolonel justru menjadi bahan candaan serius bagi mereka pendukung atau relawan Ganjar Pranowo. Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania, GP Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel mengatakan, pihaknya serius membentuk Dewan Kolonel tandingan dengan nama Dewan Kopral. Dewan Kopral disebut bakal memiliki kepengurusan, tapi tidak seketat organisasi pada umumnya. Lagi dirumuskan, tetapi strukturnya tidak gemuk seperti pada umumnya organisasi, kata Noel, sapaan akrab Immanuel, saat dihubungi Kompas.com, Kamis, tanggal 22 September tahun 2022.
Ketua Dewan Kopral, Sekretaris Dewan Kopral, Bendahara Dewan Kopral, ujarnya lagi. Teguran keras namun, keberadaan Dewan Kolonel tak berlangsung lama. DPP PDIP mengambil tindakan keras dengan menegur semua yang terlibat dengan Dewan Kolonel. Hal ini diketahui lewat surat teguran yang diberikan DPP PDIP kepada beberapa anggota fraksi PDIP DPR yang membentuk Dewan Kolonel. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, surat teguran tersebut sudah diterbitkan sejak tanggal 5 Oktober tahun 2022. Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota. Saya tidak ingat persis ya berapa, nanti dicek lagi di surat sekretariat, kata Komarudin saat dihubungi Kompas.com, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Surat teguran itu juga memiliki tahapan yang berjenjang dengan sanksi terakhir pemecatan. Dan teguran itu berjenjang. Jadi, kalau berulang-ulang ya diberi teguran keras terakhir. Kalau diulang lagi, ya teguran lebih keras, ya pemecatan, ujarnya. Akan tetapi, tak diketahui apakah ada pemanggilan terhadap Dewan Kolonel itu. Selang beberapa waktu, diketahui siapa saja anggota Dewan Kolonel yang mendapat teguran. Mereka adalah Trimedia Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, Hendrawan Supratikno. Karena mereka lakukan kegiatan di luar anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir, ucap Komarudin di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Komarudin mengatakan, 4 kader PDIP itu dikenakan sanksi karena berbicara soal dukungan capres kepada media. Bersamaan dengan sanksi Dewan Kolonel, DPP PDIP juga menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo karena membuat pernyataan siap menjadi capres. Adapun Ganjar menyatakan diri siap menjadi capres ketika ditanya dalam sebuah wawancara stasiun televisi. Kalau Bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan tapi menimbulkan multitafsir di media, karena itu kami memberi sanksi teguran lisan, ungkap Komarudin. Sementara itu, DPP PDIP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua DPC Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi. Sanksi itu buntut dukungan Rudi terhadap Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres. Sanksi dijatuhkan oleh DPP PDIP setelah Rudi dipanggil untuk memberikan klarifikasi di gedung DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Sama seperti Ganjar dan Dewan Kolonel, pengumuman peringatan itu juga disampaikan oleh Komarudin Watubun. Karena Pak Rudi ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada saudara FX Rudiatmo, kata Komarudin. Patuh pada Megawati. Kepatuhan terhadap Megawati seakan menjadi kunci segala hal di PDIP terkait pencapresan. 2 tokoh yang disebut-sebut bakal diusung PDIP sebagai capres, yaitu Ganjar dan Puan, sama-sama kompak patuh terhadap Megawati. Ganjar, usai dikenakan sanksi teguran lisan DPP PDIP, menyatakan menerima bahwa pencapresan adalah ranah Megawati. Sanksi yang dijatuhkan kepadanya pun diterima sebagai bentuk disiplin kader. Kami mendapatkan peringatan, dan ini sebagai kader saya terima. Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kata Ganjar, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Pak Sekjen sudah bicara. Lihat baju saya. Semua keputusan terkait Pilpres adalah keputusan ketum. Ujarnya lagi sembari menunjuk baju seragam merahnya di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan menerima apabila ada dukungan terhadapnya untuk menjadi capres. Akan tetapi, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, itu menegaskan ikut mekanisme partai, yakni keputusan pencapresan di tangan sang ibunda, Megawati Soekarnoputri. Kalau ada yang ingin saya menjadi presiden, ya alhamdulillah. Tapi soal mekanisme pencalonan ada di Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP Perjuangan, ujar Puan dalam keterangannya, Jumat, tanggal 23 September tahun 2022.